Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-11, surat Hud. Kita lanjutkan mulai ayat 96. Surat Hud, surat ke-11, mulai ayat 96. Dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Musa di ayatina, dengan ayat-ayatnya, dengan ayat-ayat Allah, dengan bukti-bukti yang nyata, wa sultanim mubin, dan dengan mukjizat yang nyata. Ini Nabi Musa itu termasuk luar biasa banyaknya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Inna fir'auna wa mala'i, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaum, pemimpin-pemimpin kaumnya. Fattaba'u amra Fir'aun, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Jadi hidup ini selalu dihadapkan kepada pilihan.
ngikuti tuntunan Allah dan Rasul atau ngikuti pendapat-pendapat orang, kemauan-kemauan orang. Nah ini pada zaman Nabi Musa begitu, ada Allah, ada Rasul, Rasulnya Musa alaihissalam. Tapi anehnya kaumnya itu tidak mau mengikuti Musa, yang diikuti malah Fir'aun. Padahal Nabi Musa sudah dibekali dengan ayat-ayat yang jelas, dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Tapi ternyata kaumnya memilih mengikuti Fir'aun. Bapak Ibu coba perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Kebanyakan mengikuti tuntunan Allah Rasul atau mengikuti ngomongan-ngomongan orang? Bukan ngomong-ngomong loh ya, pendapat-pendapat orang. Jadi ternyata ini yang di ayat 97 ini terjadi seperti terus-menerus sampai zaman sekarang, mungkin juga berikutnya nanti. Maka kata tahu amaro Fir'aun, ternyata mereka mengikuti ngomongan, pendapat, perintah Fir'aun. Wa ma amru Fir'auna birosi, padahal perintah Fir'aun itu sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Ya kan, Fir'aun kan hanya mengikuti cara hidup yang duniawi, ya nggak mau mentauhidkan Allah, tapi punya sembahan-sembahan yang lain. Diajak membesarkan Allah nggak mau, ya, merasa sudah kerajaan Ramses atau turun-turun sekian lama, yang memiliki segala-galanya, istana yang bagus, taman-taman, kebun, segala macam perhiasan, segala macam bentuk hobi, kesenangan, semuanya tersedia. Ya. Korun juga begitu. Ternyata banyak orang yang terpesona dengan cara hidup ala Fir'aun, cara hidup ala Korun. Ilmuwannya, saintisnya, ya lebih condong mengikuti cara hidup ala Haman. Perhatikan juga terjadi era sekarang ini. Ya, kebanyakan orang mengikuti sekedar cara hidup terbatas pada dunia ini. Maka ini diingatkan, wa ma amru Fir'auna birosi, padahal perintah Fir'aun itu sama sekali tidak ada benarnya. Tapi kenapa orang kerek-lapin semuanya mengikuti? Yang tertinggal hanya sedikit. Nah, zaman sekarang juga begitu kan? Yang kedua, qaumahu yaumal qiyamah. Nah, dia berjalan di muka bumi, ya, dia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Nah, jadi kalau mengikuti cara hidup ala Fir'aun, di dunia sudah disiksa, dibinasakan, ya, matinya mati nestapa. Nah, di akhiratnya dimasukkan ke neraka. Jadi
yang untuk menjaga gengsi, yang glamor, yang itu hanya sebentar sekali. Sekarang banyak kan orang-orang yang kelihatannya serba kecukupan, kelihatannya serba gengsi, tapi nggak karuan hidupnya. Banyak yang kena kasus, ya, banyak yang kena narkoba, banyak yang minum overdosis, banyak yang pergaulan bebas, banyak yang hidupnya kawin cerai. Ada kan sedikit anaknya 4, bapaknya nggak tahu 4 atau 5. Loh, bapak itu tuh pura-pura nggak ngerti itu loh. Padahal lebih ngerti dari saya kan. Coba, masa cara itu begitu? Iya kan? Itu hanya sangat sebentar di dunia ini. Ya, maka besok Fa'arodan umurna, mereka digiring ke neraka. Wa bisal birdul maurun. Nah, itu pada neraka itu seburuk-buruk tempat dia didatangi, tempat kembali. Tapi kenapa orang ngelakuin semua ikut ke sana itu loh? Sebetulnya buat teman-teman sudah ada pengbrun dan sehingga dulu. Nah, seperti otomatis itu. Yang semua agak ngantuk-ngantuk itu jadi nggak ngantuk itu. Nah itu tadi. Karena apa? Terpengaruh oleh, karena indera kita itu kan sangat tajam, sangat cerdas. Jadi ada mudah tersambung atau ada asosiasi. Nah cuma ini asosiasinya tersambung dengan cara hidup ala Fir'aun gitu. Yang repotkan itu bukan cara hidup menurut ketentuan Allah dan Rasul. Wa utbi'u bihadihi, mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini. Laknatan wa yaumal qiyamah. Begitu pula besok di kiamat itu dikutuk. Di dunia sudah diadab, apalagi besok di akhirnya. Nah, bisarri betul marfud. Nah, laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Jadi dari satu laknat ke laknat berikut. Itu nanti kalau orang yang imannya benar, jernih, mengesahkan Allah, itu tinggal memetik hasilnya terus itu. Nah, dari satu nikmat ke nikmat berikutnya terus beruntun sampai kekal selama-lamanya di surga. Nah, tapi sebaliknya yang ngikutin cara-cara hidup bukan untuk Allah dan Rasul, itu yang juga sebaliknya dari satu laknat ke laknat berikutnya, dari satu adab ke adab berikutnya. Beruntun itu. Di dunia sudah gak tenang, baru lihat di media ada yang kena OTT, wis bingung, khawatir. Nanti kalau kena OTT gimana? Terus ada yang KKN-nya itu sudah tahun 2010, 2012. Sekarang baru ditangkap, baru diadili. Itu sekarang jangan khawatir juga. Itu nanti kalau korupsinya, KKN-nya, berbocorannya itu tahun 2023 itu nanti kalau 2030 masih hidup, kemudian dibawa ke pengadilan gimana? Nggak bisa tenang hidup. Terus dari hasil korupsinya itu untuk beli rumah karena sampai lupa tepatnya di mana saja. Ya sekarang itu mulai banyak loh perkara yang terbengkelai, nggak terurus.
Sampai ingat yang sertifikat ini itu tanah yang di mana itu lupa itu. Yang tidak lupa itu kulitnya, tangannya besok cerita di akhirat. Yang untuk beli tanah yang di Sambisari ini hasil korupsi di sini. Untuk tanah beli di sini hasil ini KKN di mana gitu kan. Suatu ketika ya karena dulu saya sering pergi terus, biasanya jemput itu cerita kondisi yang terjadi di daerahnya itu. Ya, biasanya di tingkat kabupaten dan provinsi yang diceritakan kabupaten kota. Nah, suatu ketika diceritakan di daerah sini itu setiap mau pengangkatan apa saja itu pakai tarif gitu. Mau jadi PNS, ASN di daerah itu, apa yang mau jadi guru, apa yang mau jadi dokter, apa yang jadi apa saja, asal diangkat. Terus yang nggak punya uang gimana? Dikasihkan sertifikat. Sampai itu nggak teringat loh Pak. Sertifikatnya di mana saja, gitu. Saking banyaknya. Kenapa? Jabatannya sampai 2 periode. BPP itu menjadi top leadernya. Sebelumnya sudah beberapa level di bawah. Kelihatannya di dunia itu serba glamor, tapi ternyata nggak mencapai kebahagiaan, nggak ada ketenangan. Mungkin kalau di dunia ini ya sebentar itu orang kok kaya aneh, luar biasa banyaknya. Jadi orang terkaya di kabupaten kota ini sampai nggak bisa menghitung berapa lahan yang dimiliki. Padahal sementara tadi yang sarjana atau yang master yang diangkat itu mungkin satu-satunya sertifikat yang dimiliki hanya itu. Cuma kepingin jadi pegawai di situ, akhirnya sertifikatnya dikasihkan. Nah, coba sampai begitu. Nah, ini kan cara-cara hidupnya tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah, itu nanti hanya tinggal dari satu makna ke makna berikutnya, dari satu adab ke adab berikutnya. Dan saya sampaikan di dunia itu hanya ada 2. Walaupun orang politik suka duanya seperti itu, tapi yang hanya 2. Hidupnya ini ngikuti jalan Allah dan Rasul atau sebaliknya. Kalau ke jalan Allah dan Rasul, hidupnya ini tinggal nanti menikmati dari satu nikmat ke nikmat berikutnya. Nikmatnya itu semakin lama semakin tambah luar biasa. Begitu ini hidup masih biasa, dia mengalami seperti biasa, dia kadang mengalami susah, kadang mengalami senang, kadang mengalami ada masalah, kadang tidak itu. Tapi begitu nanti menjelang 100 tahun diperlihatkan amalnya datang surga menangkan, wah dia langsung luar biasa senang. Terus nanti begitu alam kubur menikmati seperti ini introduction dari surga. Ya. Pendahuluan dari surga. Nanti begitu dibangunkan di Yaumul Ba'ats kembali masa, dia sudah sangat jelas ya. Begitu kumpulkan di masa terima rapor, senang gembira. Ya. Kenapa? Karena hidupnya sepenuhnya dituntun Allah dan Rasul. Nah, surga sudah dibuka, surga didekatkan, seluruh keinginan dipenuhi. Yang selama-lamanya di situ. Lu padahal beramal di dunia itu paling hanya 65 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Lu kok nikmat begitu tanpa batas coba. Seandainya manusia itu ngerti matematika yang dasar saja, pasti pilih taat pada Allah dan Rasul. Cuma sayangnya kebanyakan itu nggak ngerti hitungan matematika. Iya kan?
Sekarang milih yang hanya kenikmatan dunia yang hanya sangat sebentar. Mungkin di dunia itu nggak ada 1,5 jalan besok di akhirat. Tapi hidupnya itu tadi nggak mengikuti aturan Allah dan Rasul. Kadang-kadang kesepakatan bersama pun diingkari terus itu. Nah, di dunia sudah tidak begitu tenang, risau terus, ya, disibukkan oleh dari satu kegiatan dunia ke berikutnya, seakan nggak sempat istirahat. Coba Bapak itu perhatikan orang-orang yang hidupnya hanya duniawi, ya kan? Dari ini ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, kelihatannya luar biasa. Padahalnya itu nggak kemana-mana, ya hanya urusan dunia itu saja. Nah, itu nanti begitu selesai waktu korupsinya sudah habis itu. Kan ada waktunya kan, mas terus itu. Nanti kalau pemilu kalah, nanti kalau dipersoalkan gimana seluruh kebijakannya, bisa tenang nggak? Nggak bisa tenang, iya kan? Terus khawatir lagi, isinya cuma khawatir. Nah, begitu nanti mengira bahwa hartanya dapat mengekalkan, kedudukannya dapat menyelamatkan, ternyata sebaliknya semua. Sudah badan fisik sudah tidak begitu kuat, sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai terbatas. Apa yang diharapkan? Nggak ada lagi harapan yang menyenangkan. Tinggal dari satu laknat ke laknat berikut, dari satu adab ke adab berikutnya, dari satu siksa ke siksa beruntun, semakin lama semakin berat. Begitu nanti menjelang ajal diperlihatkan dosa-dosanya, terus diperlihatkan nanti hidupnya di neraka. Ya, setengah mati susahnya itu, gelisah luar biasa. Kalau dipaksa oleh malaikat, disiksa terus dipukuli, bagaimana nyala itu keluar dari fisiknya. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Takutnya setengah mati. Setengah mati itu sebagian udah mati, sebagian masih hidup gitu loh. Iya kan? Jadi baru mau pergantian dari alam dunia ke alam akhirat, mulai alam kubur itu baru disiksa demikian pula. Apalagi ketika dikubur, apalagi ketika nanti dihidupkan kembali. Banyak yang nyesal luar biasa, bingung semua kan? Bingung semua. Baru akan menerima rapat itu sebut kabeh itu. Nervous luar biasa. Lo masa cara itu begitu diinginkan? Ya kan? Tapi lalu digulung semuanya ke naring tadi, ke neraka. Jadi siksanya jadi semakin berat. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya kalau bisa hidup di dunia ini betul-betul untuk menyiapkan satu bekal untuk hidup yang sebenarnya. Jangan sampai seperti yang terjadi digambarkan di Al-Quran ini. Jangan ikuti cara-cara hidup ala Fir'aun. Iya kan? Walaupun katanya menggiurkan itu kan, katanya mempesona gitu. Jadi itu hanya sangat sebentar. Kita lanjut kata berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika min amba'i qurana qussuhu 'alaik. Dzalika min amba'i qurana qussuhu 'alaik. Alaika minha
walamma jaa amru rabbik itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan, yang Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah menyampaikan kepada para sahabat, orang-orang beriman. Dan kisah-kisah itu Allah wahyukan kembali kepada Nabi itu untuk memperkuat para pengikut Nabi, untuk memperkuat keimanannya, memperkuat ya itu keyakinan-keyakinannya. Ya, itu. Minha qaimun wa hasid. Di antara negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya, dan ada pula yang sudah musnah. Jadi kaum-kaum yang menentang Nabi mereka, Rasul mereka, kemudian mereka diazab, mereka disiksa, mereka dibinasakan, sebagian masih ada puing-puingnya, sebagian masih kelihatan jejak-jejaknya akibat dari kezaliman. Tapi sebenarnya juga tidak kelihatan karena sudah beribu-ribu tahun, ya, berpuluh-puluh ribu tahun, maka sebagian sudah hilang. Nah,
maka minha qaimun wa kasih. Sebagian bekas-bekasnya masih kelihatan, sebagian sudah betul-betul musnah itu. Ya. Dan Allah tidaklah menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Oleh Allah semuanya sudah dikasih jalan, dikasih hidayah. Cuma ada yang mau, ada yang tidak. Itu loh, kalau ingin selamat, cara jalan Allah begini, Rasul begini. Tapi kebanyakan orang malah tidak mau mengikuti ketentuan Allah dan Rasul, mengikuti jalan hidup menurut orang. Kelihatannya menyenangkan, padahal itu orientasinya hanya duniawi, hanya materi, hanya kesenangan sesaat di dunia ini. Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka apa sembah-sembah yang mereka seru selain dari Allah. Jadi kisah di sini itu ila alihatuhumul lati tad'una min dunillahi min syai'. Seluruh sembah-sembah selain Allah itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak bisa memberi mandorot, tapi akibatnya dari satu kemandorotan berikutnya beruntun terus, mempertanggungjawabkan karena kemusyrikannya. Gitu. Nah, di waktu ada Tuhan itu datang, nanti begitu apa itu sudah sampai saatnya, akibat dari mensekutukan Allah itu beruntung Anda datang terus. Itu wabah duhum lerotati. Sebenarnya itu tidaklah nampak kepada mereka kecuali kebinasaan terus. Kelihatannya itu musyriknya cuma sebentar, hanya ketika di dunia ini. Tetapi akibatnya itu berunsur terus menerus, nggak pernah berhenti. Dari satu kebinasaan ke yang berikutnya, dari satu adab ke adab berikutnya, ya, dari satu siksaan ke siksaan berikutnya, sampai selama-lamanya disiksa di neraka. Padahal mungkin berbuatnya di dunia musyriknya itu mungkin hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kan. Tapi kenapa akibatnya sampai selama-lamanya? Ya itulah kebenaran dari Al-Quran. Maka orang tinggal memilih, pilih yang mana, gitu kan? Milih jalan Allah atau milih jalan-jalan selain Allah. Bahkan mereka ahdu robbika. Nah, begitulah adab Tuhan. Ya kan tinggal pilih, memang begitu. Kalau mengikuti jalan menurut nafsu orang, kelihatannya mempesona, kelihatannya menyenangkan, tapi akibatnya, nah itu seterusnya berdoa terus. Nah, apabila Allah mengadab, apabila Allah menyiksa penduduk di suatu negeri-negeri yang berbuat dolim, sesungguhnya adabnya itu, adab Allah tadi adalah adab yang sangat pedih, adab yang sangat keras. Inna akhdahu alimun sadid. Alimun itu sangat pedih, sadid sangat keras. Jadi double-double, sangat sedih masih sangat keras. Makanya saran saya nggak usah ikut coba-coba lah, ya kan? Ngapain ikut coba-coba? Untungnya apa? Tadi banyak zolim, semuanya adalah kezoliman. Akibat dari kezoliman itu akan diadab, adabnya itu alim dan sadid.
sangat menyedihkan dan sangat keras. Nggak ada tandingnya. Antara di dunia ini yang tandingi, antara besok di akhirat nggak ada. Ya. Walaupun di dunia ini banyak orang yang meninggal karena kezaliman pada diri sendiri. Sekarang semakin banyak ditemukan orang meninggal overdosis di kamar hotel. Iya kan? Kelihatannya menyenangkan kan? Oh, kaya beliman uang dari satu negara dari satu tempat wisata perjalanan. Ujung-ujungnya meninggalnya di kamar. Ada yang meninggalnya di tempat-tempat wisata. Ada yang banyak meninggalnya di tempat-tempat maksiat. Dan itu beberapa hari ada media kan menyebutkan sampai ada anak muda yang meninggal gara-gara balapan liar. Balapan liar itu kalau sudah mengikuti sama-sama anak muda itu saling merasa kalau nggak lebih berani, nggak bergengsi gitu loh. Jadi semakin nggak nalar itu. Coba meninggal sia-sia, meninggal karena balapan liar. Apalagi data-data yang tidak terungkap, yang meninggal akibat pergaulan bebas itu sangat ngeri sebetulnya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba tanya konsultan psikolog yang biasa garap itu yang tidak terungkap umum itu jauh lebih banyak daripada yang terungkap. Jadi kalau ada laporan statistik, laporan dari hasil penelitian bahwa di kabupaten ini, kota ini yang mengajukan dispensasi keringanan untuk nikah usia dini, nah ini itu sebetulnya yang terungkap. Yang tidak terungkap itu yang melalui aborsi, yang melalui kemudian bunuh karena itu sudah jauh lebih banyak. Ini adalah satu saja, tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, mengikuti nafsu, mengikuti hawa nafsu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab di akhirat. Saya jelaskan, inna fi dzalika lanayatan liman, bagi orang-orang yang khofa takut ngadabal akhir. Dari satu kejadian peristiwa berikutnya, ini mulai banyak yang mati konyol, perebutan itu yang dilimpah-limpahkan itu hadiah macam-macam, yang dijanjikan macam-macam. Nanti kalau menang diangkat jadi ini gitu. Iya kan? Itu banyak orang yang terpesona dengan cara seperti ini. Padahal disebutkan sesungguhnya inna fi dzalika laayatan liman khofa adzabal akhir. Sudah pada yang kedua itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut pada azab di akhir. Nah, cuma masalahnya tidak mau memahami isi Al-Quran. Maka dikisahkan sebanyak apapun, sejarah apapun, enggak mau memahami, enggak ngerti isinya kan? Enggak ngerti isinya. Dzalika yang majmu'ul lahun nas. Nanti baik.
Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan, nggak ada yang bisa kelewatan. Majmu'ul nas, dikumpulkan seluruhnya manusia. Balika yaumul mashhud, itulah hari yang suatu itu betul-betul disaksikan oleh semua. Makanya kan orang kalau nggak maju Quran nggak sadar, dikira yang mengenal itu hanya orang. Maka berbuat dosa kalau nggak ada orang lain merasa aman. Dikira yang bagian apa itu? Yang bagian awas itu hanya atasan, hanya BPK, BPKP, hanya Irjen, hanya KPK. Ternyata yang ngawasi adalah seluruh kulitnya sendiri, tangan dan kakinya sendiri, mata, telinga, seluruh kecerdasan harus mempertanggungjawabkan digunakan untuk apa? Itu kalau nggak betul-betul manut Quran, ya nggak ngerti. Nah, sekarang malah banyak cerita bangga sekali mau kena OTT di daerah Cirebon. Dibocoran oleh temannya, nggak jadi kena OTT. Mau nggak OTT lagi di sini, nggak jadi lagi. Sampai sekarang kan malah bangga sekali. Kita punya aji-aji apa gitu, aji-aji belum menghilang apa? Aji-aji Indo. Padahal itu hanya cara Allah melulu. Nanti begitu sampai saatnya, sampai dia berputus asa. Gua merasa bangga sekali. Sudah KKN selama jabat sekian tahun, kok enggak kena OTT? Merasa bangga, merasa pintar gitu ya. Tapi hanya cara untuk memperbanyak berbuat salahnya. Seandainya dia berbuat itu baru sekali tidak tertangkap, nggak bisa berikutnya kan? Ini sekali, dua, tiga kali, 10 kali, ratusan kali, ribuan kali nggak tertangkap, malah merasa bangga. Kalau ketemu temannya terus tak kata, hebat betul. Kok nggak bisa tertangkap ya? Oh, karena hasil korupsinya dirapatkan ke semua orang, makanya setiap ada anak OTT dibocorkan itu. Cara hidup begitu kok bangga. Padahal di dunia hanya sangat sebentar. Itu besok. Nah, itu melakukan dari yaumul mashhud. Besok dia itu disaksikan oleh semuanya. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Allah tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi pasti nanti akan sampai waktunya. Hanya persoalan waktu saja. Nah, jangan merasa aman kalau nggak kena OTT, nggak ketangkap KPK. Dan nanti kalau menjelang ajal, siapa yang bisa menyelamatkan? Hasil korupsinya itu membuat virus, membuat dosa seluruh keturunannya. Dia sendiri sulit mempertanggungjawabkan, sekalipun baru menjelang sakaratul maut. Apalagi ketika di alam kubur, apalagi besok di akhirat seterusnya. Bersyukur Bapak Ibu nggak sempatan korupsi ya. Kalau sempat belum tentu bisa tahan ya. Nggak ada yang dikorupsi. Nggak ada dikorupsi ya nggak korupsi. Iya, makanya ya ada plus minusnya. Nggak ada yang dikorupsi ya, Prof. Iya. Jadi jangan kenapa ikut menentukan karena tidak ada kesempatan korupsi. Mestinya nggak gitu. Ini pilihan yang terbaik gitu loh. Saya kira Bapak Ibu yang pernah mengalami kerja di instansi BUMN, ya di BUMN apa di instansi pemerintah, di instansi lembaga publik apa saja, saya kira ngerti lah gitu.
bagaimana cara-caranya untuk terobos aturan-aturan itu. Ya merasa selamat, merasa bangga gitu. Ya padahal itu jangan merasa itu besok ketika jalan ajal, itu besok dikubur, itu besok diambil mizan, yaumul hisab, itu besok selama-lamanya di akhirat itu. Dan kalau datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Lalu kemarin minggu malam kan sudah dibicarakan, ada yang lesannya dikunci kan, malah yang cerita kulitnya. Terus tanya, wahai kulit, ngapain kamu kok bisa bernimil cerita terus itu? Ya Allah yang mentakdirkan bisa ngomong. Ketika dunia yang ngomong itu lesan, tapi kita bisa sadar ternyata kulit yang bercerita, ternyata tangan yang bercerita untuk memberikan kesaksian itu. Nah, itu orang yang tidak beriman besok di akhirat kaget semua. Padahal semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran kan? Cuma tidak merasa perlu memahami Al-Quran karena dianggap tidak menguntungkan, karena berbeda keyakinan tadi. Yang menguntungkan itu hanya yang terkait dengan materi, hanya kesenangan dunia. Itu orang yang tidak iman kepada kehidupan di hari akhir itu. Faminhum syaqiyun wa syaqi. Ada di antara mereka yang celaka dan ada di antara mereka yang bahagia luar biasa. Ada yang syaqiyun, ada yang syaqi. Yang syaqiyun itu orang yang tadi ikutin cara-cara itu ala Fir'aun, ala Qarun. Tapi ada yang bahagianya luar biasa, mengikuti cara hidup para nabi, para rasul. Itu sekarang tinggal kita memilih saja. Masih bisa lanjut beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal ladzina saqu fa binnar. Fa'ammal ladzina saqu fa binnar. Lahum fiha zafirun wa shahiq. Lahum fiha zafirun wa shahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Khalidina fiha Illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Fabil jannati khalidina fiha. Ma damadis samawati wal ardh. Illa ma syaa rabbuk. Ngato'an ghairu ma
tiga ayat ini betul-betul yang membedakan. Sangat jelas bedanya yang mengikuti jalan Allah dan yang sebaliknya. Nah, ini besok pagi kalau kita ulangi, kita jelaskan mulai ayat 106 ya. Ini karena isinya waktunya Pak Data nggak diubi sampai di sini pagi ini. Jadi besok insya Allah mulai ayat 106 kita ulang. Data kemudian kita pahami isinya. Ya Bapak Ibu, untuk acara nanti sore insya Allah maghrib di Masjid Baitul Makmur. Sebetulnya tempatnya mudah, ya itu gampang. Itu di Jalan Solo ke timur itu ada SPBU ya, mobil ya. Ya itu belok kiri. Berapa ratus meter dan kelihatan itu di kiri jalan. Ya silakan Bapak Ibu bisa silaturahmi bareng-bareng. Ya nyambung itu. Kemudian kisahnya di Kumatul itu. Datang dekat area di sini. Ya mudah-mudahan kita semua selalu ada kesenangan, ada kebahagiaan manakala bersama-sama berada pada dalam Allah dan Rasul. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.